Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Bapak ingin menyampaikan bahwa setelah ini sebelum kita memulai pembelajaran lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ini Mas Alif silahkan memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Alif membaca doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita masuki pembelajaran, Ustadz ingin cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Yang pertama Mas Alif hadir ya tadi ya. Alhamdulillah hadir. Yang kedua Mas Alfan. Alhamdulillah hadir. Tiga Mas Amar. Alhamdulillah hadir juga. Keempat Handayani. Alhamdulillah hadir. Keenam Mas Busro. Kelima Mas Busro. Alhamdulillah hadir. Keenam Mas Wahyu. Alhamdulillah hadir juga ya, lengkap ya hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya hari ini lengkap. Semoga dengan kedisiplinan kalian atas kehadiran kalian di kelas ini meskipun lewat Zoom meeting atau online kita dapat berdisiplin sehingga berguna bagi masa depan kalian nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak ingin sampaikan di sini sebelumnya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan memperhatikan PowerPoint dan Islamic Kingdom Card mengenai sejarah kerajaan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di masa kini di lingkungan daerah setempat. Ustadz, apa itu Islamic Kingdom Card? Nah, nanti kita akan bahas setelah PowerPoint ini ya. Oke, kita lanjutkan. Pada zaman dahulu juga ada yang namanya kerajaan ya. Pada masa itu Nabi Sulaiman punya kerajaan yang besar setelah minta kepada Allah dengan doa yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang artinya dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Quran Surah Shad ayat 35. Nah, integrasinya dengan ayat ini yaitu kerajaan-kerajaan ini dulunya kan ada, sekarang juga ada. Nah, kerajaan-kerajaan itu apa sih? Yang Ustadz akan tanyakan adalah apa nama dari kerajaan Islam pertama di Indonesia? Nah, ini gambarnya adalah ilustrasi dari kerajaan Islam pertama di Indonesia itu. Ada yang mau jawab? Oke, Mas Wahyu. Oke, kata Mas Wahyu, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Benar sekali Mas Wahyu, 100 untuk Mas Wahyu. Nah, benar kata Mas Wahyu tadi bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Maka dari itu kerajaan-kerajaan di Islam di Indonesia Ustadz akan bahas cuman 5 gambar ini saja ya. Karena memang kerajaan Islam di Indonesia itu banyak sekali sebenarnya. Tapi yang terekspos yang kita tahu infonya itu ada 15 kalau secara garis besar ya. Tapi di sini Ustadz akan bahas 5 saja karena waktunya pasti akan banyak nanti dihabiskan untuk menghabiskan waktu di pembahasan kerajaan Islam seluruh Indonesia ya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletaknya di Aceh, yaitu yang merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Yang didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267.
Nah, di situ bukti-bukti arkeologisnya keberadaan kerajaan ini ditemukan makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh sendiri adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa kurang lebih 29 tahun antara 1297 sampai 1326 Masehi. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini juga merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh, alhamdulillah nggak ada ya. Sip. Oke, kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Tidore. Gambar-gambar yang Ustadz tampilkan ini adalah gambar ilustrasi ya. Kalau aslinya dulu mungkin bisa lebih megah atau juga tidak seperti yang ada di gambar, tapi ini adalah ilustrasi saja. Oke, Kerajaan Tidore didirikan pada tahun 1081 Masehi yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Islam saat itu sudah mulai dipakai dalam sistem pemerintahan kerajaan tahun 1495 Masehi. Kerajaan Tidore sendiri didirikan oleh Sultan Nuku pada abad ke-15 Masehi. Nah, masyarakat Ternate dan Tidore telah memeluk Islam pada waktu itu. Kerajaan Tidore memiliki masa kejayaan pada abad ke-16 hingga ke-18. Dan keruntuhannya itu karena adanya adu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis. Tujuannya adalah untuk melakukan monopoli daerah penghasil rempah-rempah yang ada di sana. Jadi kerajaan Tidore ini dulunya itu kaya akan rempah-rempah. Untuk merebut itu Spanyol dan Portugis bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan Tidore dengan melakukan adu domba dengan kerajaan Ternate. Setelah ini kita akan bahas kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate sangat terdekat dia dengan kerajaan Tidore karena Tidore Ternate kayak gitu, berdampingan seperti itu. Tapi sebenarnya keduanya berdiri sendiri kerajaannya. Kerajaan Ternate ini disebut juga dengan Kerajaan Gapi yang didirikan pada tahun 1257 Masehi. Pendiri dari Kerajaan Ternate sendiri adalah Bab Masyhur tahun 1257 sampai dengan 1272 Masehi. Menurut beberapa sumber tidak ada catatan pasti mengenai kapan awal masuknya Islam ke Ternate, namun dikatakan bahwa Kolono marhum menjadi raja Ternate pertama yang memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mendapatkan petunjuk dari Datu Maulana Husin atau ulama Islam asal Minangkabau. Maulana Husin atau ulama Islam asal Minangkabau ini adalah merupakan murid daripada Sunan Giri. Perkembangan Islam akhirnya diteruskan oleh Zainal Abidin setelah wafatnya marhum raja pertama kerajaan Ternate. Nah, Ternate harus menghadapi tekanan dari Spanyol pada bagian utara dan VOC pada bagian selatan, dan ini adalah awal daripada runtuhnya kerajaan Ternate. Oke, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oh, tidak ada. Siap. Kita lanjut ya. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak telah menjadi tonggak perkembangan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak sendiri berdiri tahun 1478 Masehi oleh Raden Patah yang mendapat gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Beberapa daerah kekuasaan Demak yaitu Maluku, Palembang, Banjar, serta wilayah bagian utara Pulau Jawa. Pada saat itu Sunan Kalijaga dan Ki Wanalapa menjadi penasehat kerajaan yang memberikan peran penting dalam menjalankan aktivitas kerajaan. Setelah meninggalnya Raden Patah, kepemimpinan berada di bawah Pati Unus yang merupakan putranya daripada Raja Raden Patah. Nah, kemudian
Pangeran ini memiliki julukan Pangeran Sabranglor yang ikut serta dalam melawan Portugis yang ingin menduduki Malaka. Tapi ia akhirnya mati syahid. Setelah itu kepemimpinan dilanjutkan oleh adiknya yakni Sultan Trenggono. Pada masanya kerajaan Demak memiliki puncak kejayaan karena Sultan Trenggono telah sukses menguasai Sunda Kelapa. Ia juga berhasil dalam mengatasi pasukan Portugis di tahun 1527 atau 1527. Namun pada akhirnya kerajaan Demak memiliki kemunduran dikarenakan terjadi perebutan kekuasaan antar pewaris. Beberapa peninggalan dari kerajaan Demak yaitu Soko Tatal, Soko Guru, Pintu Beledek, Kentongan, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ya. Kerajaan Banjar. Kerajaan yang terletak di Kalimantan Selatan ini telah berdiri tahun 1522 atau 1522 atas bantuan kerajaan Demak. Kerajaan Demak telah membantu kerajaan Banjar dalam menghadapi kerajaan Nagaradaha, kerajaan yang ingin menguasai Banjarmasin pada saat itu, dengan maksud meruntuhkannya. Namun sebenarnya bantuan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh kerajaan Banjar, yakni memeluk agama Islam. Berbicara mengenai kekuasaan, raja pertama dari kerajaan Banjar ini adalah Raden Samudra. Namun setelah memeluk Islam, namanya berganti menjadi Sultan Syuryanullah. Lalu setelah beliau wafat, kekuasaan berada di tangan Sultan Rahmatullah pada tahun 1545 sampai dengan 1570. Walaupun hanya berjalan beberapa waktu saja, kerajaan tersebut berhasil mempengaruhi masyarakat di Kalimantan untuk memeluk agama Islam. Beberapa peninggalan yang menjadi bukti eksistensi kerajaan Banjar adalah Candi Agung yang ada di Amuntai dan Masjid Sultan Suryansah. Kejayaan dari kerajaan Banjar ini semakin bersinar pada masa kepemimpinan Raden Samudra. Namun Raden Samudra bukan satu-satunya tokoh yang terkenal pada masa kerajaan ini. Nah, nyatanya ada salah satu ulama paling terkenal pada masa itu, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang berhasil mengembangkan agama Islam dengan sangat pesat. Kerajaan Banjar akhirnya runtuh pada tahun 1905 karena peperangan melawan kolonial Belanda yang terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Seman. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan berkenaan dengan materi sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sejarah Islam harus dilestarikan agar generasi mendatang ingat akan perjuangan para pahlawan. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih. Setelah ini kita akan bermain Islamic Kingdom Card. Oke. Di sini sudah ada Islamic Kingdom Card yang sudah Ustadz sampaikan di awal. Apa itu Islamic Kingdom Card? Islamic Kingdom Card ini adalah kartu yang mana kartu ini nantinya akan menjadi sebuah permainan. Cara bermainnya kan kita sudah belajar sebelumnya tadi tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, kan ada gambar di depan sini. Nanti di belakang daripada kartu ini ada namanya, nama dan juga sejarah daripada kerajaan yang terdapat di depan seperti ini. Begitu, kira-kira paham ya untuk cara bermainnya. Cara bermainnya kalian ingat sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya tadi. Kan kita ada mempelajari 5 kerajaan, salah satunya ini adalah kerajaan Pasai. Nah, Ustadz beri contoh clue-nya terlebih dahulu. Ini yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Gambarnya kan sudah kalian ketahui nih. Nah, ketika Ustadz memperlihatkan gambarnya, kalian kelompok 1 dan kelompok 2 akan menebak kerajaan apakah yang ada di gambar, dan juga jika benar maka akan mendapatkan poin 100. Jika kalah akan mendapatkan 0 poin. Paham ya kira-kira? Oke, karena sudah diketahui, di sini ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.
Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267. Karena kita sudah ketahui gambarnya, maka kita akan lanjut ke gambar yang kedua. Oke, gambar kedua untuk kelompok 1. Kerajaan apakah ini? Kerajaan Ternate. Apakah benar kelompok 1? Apakah benar ini kerajaan Ternate? Oke, kita lihat gambar nama atau gambar apakah ini atau kerajaan apakah ini, kita akan lihat di belakang. Ternyata kelompok 1 salah, kerajaan Tidore. Nah, kalau hukumannya untuk yang kalah yaitu membacakan sejarah daripada kerajaan Tidore. Silahkan untuk kelompok 1. Kerajaan Tidore didirikan tahun 1081 Masehi yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Ajaran Islam saat itu sudah mulai dipakai dalam sistem pemerintahan kerajaan tahun 1495 Masehi. Kerajaan Tidore sendiri didirikan oleh Sultan Nuku pada abad ke-15 Masehi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tadi ini adalah kerajaan Tidore ya, bukan kerajaan Ternate. Oke, kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Untuk kelompok 2 sekarang. Jadi kelompok 1 sudah diberi kesempatan. Untuk kelompok 2, gambar kerajaan apakah ini? Warna hijau. Oke, benar, kerajaan Suryansah. Kerajaan Suryansah, benar ya, kerajaan Suryansah. Oh, bukan, kerajaan Banjar. Oke, kerajaan Banjar ternyata benar. 100 untuk kelompok 2. Nah, kerajaan Banjar ini adalah kerajaan yang terletak di Kalimantan Selatan ya. Ini kerajaan ini telah berdiri tahun 1522 atas bantuan kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri telah membantu kerajaan Banjar dalam menghadapi kerajaan Nagaradha atau kerajaan yang ingin menguasai Banjarmasin dengan maksud meruntuhkannya pada saat itu. Oke, untuk kelompok 2 benar, 100 dan 0 untuk kelompok 1. Kita akan lanjut ke gambar yang selanjutnya. Gambar apakah ini? Kerajaan apakah ini untuk kelompok 1 sekarang? Kerajaan Ternate. Benar? Apakah benar kerajaan Ternate? Ternyata benar ya, bagus sekali karena belajar dari kesalahan ya. Bagus sekali, kerajaan Ternate ternyata. Kerajaan Ternate ini ada, jika mendengar istilah kerajaan Ternate tentu teringat dengan kerajaan Tidore yang tadi kalian sebutkan sebelumnya. Padahal kedua kerajaan Ternate ini berbeda karena faktanya kerajaan Ternate berdiri sendiri karena ini memiliki sebutan sebagai kerajaan Gapi yang mana didirikan pada tahun 1257. Oke, 100 poin untuk kelompok 1. 100 ya. Ini adalah gambar terakhir dan boleh rebutan. Gambar terakhir dan boleh rebutan untuk kelompok siapapun. Saat lihat Bapak lihat nanti siapa yang angkat tangan duluan. 1, 2, 3. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1 lagi. Oh, kelompok 1 yang menjawab. Kelompok 1 yang lebih cepat tadi angkat tangannya. Oke, kerajaan apa ini? Untuk kelompok 1, kerajaan Mataram. Apakah benar? Tetot, salah, bukan kerajaan Mataram. Saya lempar ke kelompok 2. Kerajaan Demak, betul, kerajaan Demak. 100 lagi untuk kelompok 2. Nah, Kesultanan Demak ini telah menjadi tonggak perkembangan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak sendiri berdiri pada tahun 1478 oleh Raden Fatah yang mendapat gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Penembahan Palembang Sayyidin Panatagama.
Oke, untuk kelompok 2 200 dan untuk kelompok 1 100. Yang menang adalah kelompok 2. Oke, selamat untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 1 kita akan berikan hukuman yaitu menyanyi. Menyanyi silahkan. Ke depan pimpin menyanyinya lagu apa? Oke, lagu Ampar-ampar pisang silahkan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menuntaskan hukumannya. Oke, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah main kartu tadi ya. Kita main tebak-tebakan kartu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Ustadz ingatkan bahwa kita sekarang sedang menuntut ilmu yang mana ilmu tersebut kita niatkan untuk keberkahan kita dalam belajar dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar ini kita ditingkatkan derajat kita seperti yang ada di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.